Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, INDF yang ditutup dengan 8.400 menguat 0,59%. Asing net buy. Kalau bukan resminya INDF akumulasi. INDF bagus, masih arah atas nggak? Masih. Peluang besar sih all time high. Cuman kita nggak tahu kapan. Apakah bulan Agustus atau ya tahun ini harusnya all time high. Secara teknikal bagus. Kenapa? Bapak Ibu lihat ya, biasanya resisten kuat kalau ditembus confirm itu menuju resisten kuat selanjutnya ya all time high-nya. Itu ya, secara teknikal juga bagus. Seminggu ini dia naik tapi pelan ya, naik pelan. Ya dari anggap aja low-nya 8175 sampai sekarang 8400 berarti 225 poin. Hampir 3% ya dia naik. Ya memang seperti itu. Kalau INDF ini susah untuk naik cepat kalau nggak ada momentum. Jadi kalau momentumnya biasa aja pelan-pelan naiknya. Kita lihat aja nanti minggu depan. Kalau minggu depan bisa tembus 8.500 akhir Juli, seminggu ke depan 9.000 sangat mungkin. All time high sangat mungkin di Agustus. Kita lihat ya INDF. Lanjut ICBP yang ditutup di harga 10.550 menguat 1,93%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ICBP akumulasi. ICBP aman bagus. Nah, kalau mau beli ICBP ini saatnya. Ya, 10.500, 10.300, 10.200 itu area beli. Area take profit di berapa? Di 11.300 sampai 11.500 terdekat. Kalau itu di break tahun ini potensi besar ICBP juga bisa all time high. Ya, kita lihat aja. Pokoknya mudah-mudahan Agustus nanti sudah di atas 11.500. Ya, harusnya tahun ini all time high ya. Kita lihat kenapa? Apa pertimbangannya? Kok berani bilang potensi all time high padahal belum kelihatan? Ya, secara teknikal volume juga bagus, MACD juga bagus. Ya, kalau dia menembus trendline downtrendnya ini di Agustus, ya tahun ini peluang all time high. Secara teori, teknikal seperti itu. Ya, all time high kenapa? Kok bilang all time high? Ya maksudnya harga tertingginya. Nah, kebetulan harga tertingginya sebelumnya itu all time high. Yaitu saya bilang all time high. Itu ya, kan semua saham yang mau menembus trendline downtrend seperti ini lalu all time high beda ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk ICBP. Kalau sabar menunggu boleh nih ambil buat simpan-simpan tapi disclaimer. Lanjut UNPR yang ditutup di harga 1.545 terkoreksi 2,52%. Asik net sell. Kalau dibuka semuanya UNPR di distribusi. UNPR lagi sideways, aman nggak? Aman. Yang penting gak jebol berapa? Kalau seperti ini sih sebenarnya nggak perlu lagi kita pakai low bottom 1.300. Pakai ini aja 1.500 nih. Kenapa? Karena dia sudah mulai sideways kan. Nah, simple analisa tuh. Yang nggak simple apa? Sering saya bilang yang nggak mau pakai stop loss sudah buat trading plan. Plannya misalnya beli di 1.545 sampai 1.500. Anggap aja paling atasnya 1.545. Ya udah saya cut loss 4% aja atau 5% lah di 1465. Nah, nanti kalau ke 1465 tuh nggak mau cut loss. Kenapa? Berharap muncul harapan. Ah, siapa tahu besok naik. Terus turun, nyangkut. Nyangkut dalam, putus harapan, cut loss dalam. Ada yang seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Ya. Nah, seperti ini nih yang sering saya bilang. Kalau dia bergerak range sideways pendek nih, antara dia ditarik naik atau dibuang. Tarik naiknya ke berapa? Ya resisten kuat selanjutnya. Nah, yang tadi ya saya bilang nggak juga dia mau menembus trendline downtrend ini. Misalnya nih ya. Trendline downtrend ini ditembus dia terus langsung ke all time high di atas ya paling enggak. Nah ini agak panjang jadi ya kita ambil biasanya saya sih coba hitung dulu ya. Biasanya sih setengahnya. Ah itu juga sangat tinggi ya. Kalau setengahnya aja ini luar biasa perlu waktu ya. Ya kita cari yang trendline downtrend seperti ini cari resisten kuat selanjutnya yang ada persimpangan jalan. Daripada kita berharap dia pasti ke arah atas kan. Ternyata enggak. Sudah profit misalnya 40%. Malah balik BP. Malah menyesal. Bilangnya kan bisa ke all time high-nya. Yang market tuh nggak ada yang pasti. Yang pasti ya Bapak Ibu kebersyukuran Bapak Ibu seberapa. Kalau sudah profit ya berapa yang menyisakannya. Contoh nih ya. Kalau pandangan saya ya paling nutup gap dividen atau biasanya tuh ke resisten persimpangan jalan. Ya di sini bisa, habis itu di sini bisa persimpangan jalan. Persimpangan jalan tuh seperti apa sih? Support ketemu resisten.
Yang seperti apa? Dulunya itu support kuat, terus dijebol, terus resistennya ketemu support yang sebelumnya. Nah, itu persimpangan jalan. Ya, persimpangan jalan selanjutnya itu di sini harusnya ya. Ya di area ini nih. 2000-an. Nah, ke situ dulu lah, jangan harap-harap besar. Dan ini kan kalau benar pola cup and handle, ya pola ini aja loh target kan. Pendek memang, ya seperti itu cara menganalisanya, simple kan? Nah, 2500, 2600. Itu risknya sekarang kecil. Pokoknya jebol 1500 pertimbangkan stop loss dulu aja. Ya. Tapi disclaimer, UNPR. Lanjut, HMSP yang ditutup tega 595 terkoreksi 0,83%. Asing net sell. Kalau bekerja semuanya HMSP. Akumulasi. Secara teknikal, HMSP masih sideways ya. Nah, kemarin dia sempat rebound terus kempes lagi. Kenapa? Ada sentimen laporan keuangannya tuh kurang bagus ya. Tembakaunya tuh produksi rokok tembakau tuh menurun, tapi rokok elektriknya meningkat, IQOS ya. Nah, sentimennya itu juga ada. HMSP ini akan bangun pabrik IQOS terbesar di ASEAN kalau nggak salah. ASEAN apa Asia ya? Dengan nilai proyek tuh 5,6 triliun. Nah, mudah-mudahan itu menjadi sentimen nanti ya. Tapi tahu sendirilah bagaimana sektor rokok nih kan tertekan, GGRM-nya aja tertekan. Nah, jadi saat ini yang penting dia nggak jebol 590 atau 585 sih. Ya boleh hot lah. Kita lihat minggu depan semoga serius bangkit. Ya. Minggu depan target bangkitnya itu minimal tuh 630. Setelah itu 680, 700 HMSP. Asal Senin Selasa dah hijau. Lanjut. GGRM yang ditutup target 9150 terkoreksi 1,34%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya GGRM akumulasi. GGRM mudah-mudahan teknik rebound. Wah, GGRM malah bangkit nih ya dari supportnya 8.600 sampai 9.100 dah. Lumayan 3 minggu tapi hotnya. Jadi peluang kemana ke atas. Target masih sama 9.800, 10.000 terdekat ya. Boleh beli nggak sekarang? Cicil boleh. Cut loss-nya cuman dalam ya. Pokoknya di bawah 8.800 tuh kalau minggu depan tutup itu lemah GGRM ya. Lanjut, WIM yang ditutup target 830 terkoreksi 1,19%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya WIM di distribusi. WIM rebound sih kalau minggu depan nih. Kalau panas sesi bisa rebound. Nggak dikasih koreksi ke bawah. Tapi kalau mau Bapak Ibu cicil aja. Kenapa? Trennya masih ke atas. Targetnya mana? 900. Uji resisten kuat dulu persimpangan jalan. Nah, ke situ ya arahnya. Jelas. Lebih peluang besar ke sana daripada turunnya. Maksudnya turun jebol MA 200. Jadi bisa risk reward seperti ini juga. Cut loss-nya lumayan dalam ya. Ya sama lah risk reward. Nah, kalau dikasih koreksi Senin Selasa itu menarik. Bapak Ibu dapat harga murah dan risknya makin kecil. Pokoknya di bawah 775 buang aja. 770, 760, 765. Itu ya. Target terdekat 900. Kalau itu ditembus baru awal bangkit. Ya, selanjutnya persimpangan jalan 1015 ya. Itu. Untuk WIM. WIM menarik, pokoknya WIM menarik. Yang penting ini kalau Bapak Ibu feelingnya ada, instingnya ada di WIM, hati-hati kalau dia jebol EMA 200-nya gagal. Tapi mungkin gak jebol. Kecil kemungkinan jebol. Lebih cenderung kemana? Ke atas. WIM. Lanjut. Mayor yang ditutup di harga 2060 menguat 0,98%. Asing net buy. Kalau bekas semuanya mayor diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor saat ini di support. Bangkit nggak? Potensi tetap bangkit. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol 1990. Target arah 2200. 2 minggu kita targetkan ya. Sampai awal Agustus. Itu aja untuk Mayor. Lanjut. Cleo yang ditutup di harga 580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bekas semuanya Cleo didistribusi. Cleo di support. Semoga nggak jebol ya. 550-nya 560. Target 660. Kalau menurut saya downtrend sih enggak. Cleo downtrend sih belum lah. Bukannya enggak. Belum downtrend. Masih peluang naik. Kalau ISG arah atas masih peluang naik. Pokoknya kalau sampai jebol 550 ya udah gagal. Ya minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji biasa. Aman. Hemar juga aman. Harusnya masih ke atas. Masih bisa 650. Arah Cleo masih menarik ya. Trading pendek sih masih menarik. Kalau Bapak Ibu nyangkut di atas ya sabar. Cleo tahu sendiri sepertinya mulai menguasai pasar air kemasan. Setelah ya kalau menurut saya yang biru-biru itu mulai keteteran.
Ya, banyak. Tapi ya itu ya Bapak Ibu, walaupun fundamentalnya bagus belum tentu naik terus. Ada saatnya dia juga turun. Ya, kenapa? Karena ya bandar juga mau distribusi, mau jualan, mau take profit. Nanti ada saatnya dia naik lagi. Kan ada 4 fase saham tuh. Sideways di bawah, habis itu ada partisipasi buyer, uptrend, terus sideways di atas, habis itu distribusi. Nah itu. Jadi itu untuk Cleo. Ya Cleo saat ini kalau pandangan saya fase distribusi. Fase distribusi. Kenapa ini panjang, distribusinya itu panjang, lama ya. Nih kalau pandangan saya sih dari 2024 tuh distribusi. Ini ya itu kalaupun maksimal naik itu kembali 800, kalau bisa mampu habis itu saatnya. Nih fase saham kalau Bapak Ibu mengejar itu belajar sideways di bawah nih. Terus dia partisipasi buyer atau uptrend, partisipasi retail, terus sideways. Nah, kalau dijebol harusnya sih jebol 500 tuh downtrend. Lanjut ke bawah dulu. Baru nanti sideways diulanginya juga polanya ini di bawah. Baru naik lagi. Ya gitu aja pola-pola saham. Cuman kan waktunya lama. Kita nggak tahu, nggak sesuai juga harus tepat sama dengan yang periode sebelumnya. Tergantung. Ya, itu aja untuk Cleo. Lanjut WLTJ yang ditutup dari 1310 menguat 0,76%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya WLTJ. Akumulasi tipis. WLTJ saat ini aman di support ya. Papanan saya sih minggu depan bangkit rebound. Mudah-mudahan ya. Risknya kecil tuh. Paling 3,5% coba hitung dulu ya. Kalau feelingnya ada ya. Tapi ini bukan rekomendasi. Harusnya sih ada potensi bangkit. Ini nggak dalam cut lossnya. 3% aja dari harga sekarang. Di berapa? Di 1265 itu udah. Atau 12670. Target 1400. Reward 1/2 WLTJ. Ya. Itu. Lanjut Aisyah yang ditutup di harga 147 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Aisyah di distribusi. Aisyah bagus juga. Kalau pandangan saya ini uptrend. Ke atas nggak? Ke atas. Tapi Bapak Ibu tetap pakai supportnya 138. Wah, risknya kecil. Risknya kecil. Nah nih bisa pakai ini masih. Cut lossnya 10%. Target reward 2 kali lipatnya. Ke 180 minimal. Ya 21%. Itu untuk Aisyah. Lanjut. Hoki yang ditutup di harga 89 menguat 2,29%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Hoki di distribusi. Hoki tunggu tutup di 90 menarik. Kalau mau beli sekarang 85 buang. 85 buang aja. Ya, beli sekarang 85 buang aja. Pokoknya nih kan ini udah sideways. Ngapain lagi dia turun ke bawah sudah terus membentuk higher high. Harusnya harus arah atas. Nih, kita gambar ulang. Biar pandangan Bapak Ibu tuh nggak terkecoh. Kebanyakan garis. Nah, ini pakai aja nih. 86 supportnya. Resistennya pakai 98 100. Nah, itu aja. Tuh, ini di support buang. Kalau gagal, kenapa ini ada candle rejection nih? 2 candle rejection. Udahlah. Kenapa nggak pakai support 80 aja? Ya terserah Bapak Ibu. Nggak ada yang pasti. Mau cut loss di bawah 86 di 85 juga boleh. Mau cut loss di bawah 80 juga boleh. Atur aja. Mana strategi yang Bapak Ibu nyaman. Yang mana yang tepat? Nggak ada yang tepat. Semua tetap ada risiko. Semua ada plus minusnya. Gimana supaya tahu lebih minimalisir resiko? Ya pengalaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang feelingnya stop loss di bawah 80, coba. Nanti ke depan ulang coba. Nanti Bapak Ibu pasti paham sendiri. Walaupun memang nggak bisa tepat 100%. Itu ya. Ya kalau nggak mau dalam di bawah 86, 85. Nanti gimana kalau naik lagi dari 80? Aduh. Susah kalau Bapak Ibu pertanyaannya nanti gimana. Nggak bisa berkembang di market. Ya udah. Nantinya gimana? Ya udah. Cari saham yang lain. Kalau saya biasanya seperti itu. Emang pernah nggak sih kegocek seperti itu? Pernah. Ada pasti 1-2 kali, 3 kali. Seminggu tuh. Misalnya saya trading scalping. Ada nggak 1-2 kali? Ada 1-2 kali. Nih contohnya minggu ini. Nih bisa lihat nih. Hasil trading saya di stock based scalping. 11 kali win, 1 kali loss. Nah ini buktinya ya. Nggak bisa kita 100% benar. Kemarin saya cut lossnya di mana? Di brand saya cut loss. Saya beli brand tuh di 8.200. Waktu itu tuh. Saya cut loss di berapa? Di 8.050. Habis itu dia naik lagi. Saya sempat profit harusnya. Kalau saya nggak cut loss itu saya profit bisa 2% take profit. Tapi ya namanya market ya itu.
Lihat sekarang tapi kan makin turun tuh Brent. Di berapa sekarang Brent? Tuh di 7.600 nih waktu itu saya beli nih tanggal 22 Juli nih. Dia breakout saya beli 8.200. Harapan saya ya nutup gap nih 8.800 lah. Ternyata turun. Ya itu ya. Gak ada yang pasti. Jadi ya kembali pengalaman Bapak Ibu mengajarkan. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Aisyah. Masih oke nggak? Masih oke. Yang penting gak jangan jebol berapa? 138 140. Yang terakhir Cimori yang ditutup dagang 4.640 menguat 0,86%. Asing net sell. Kalau dibongkar semakin Cimori akumulasi tipis. Cimori masih aman. Pokoknya jangan jebol 4.400 ya. Kalau minggu depan jebol jelek. Targetnya minggu depan kalau bisa tembus 5.000 atau awal Agustus bangkit. Ya bangkit. Mudah-mudahan ya. Risknya kecil tuh 5%an kalau tertarik. Tapi disclaimer. Target 5.000 terdekat. Ya. Kalau jalan. Coba lihat. Ini saya gambar ulang aja. Takut Bapak Ibu juga pusing. Kebanyakan coret-coret kan. Trend and downtrend. Belum dipatahkan. Tapi dia sudah melawan. Tapi kita pakai supportnya 8.000. Pakai supportnya 4.400. Resistennya ya 5.000. Ini resistennya. Risk reward. Kita hitung 6%, rewardnya 10% atau ya 5.000 lah, 8%. Nah ini, tapi Bapak Ibu lihat, jangan lihat dekatnya nih. Kalau momentumnya memang bangkit, kalau dia tembus ini bisa all time high. Masuk akal kalau all time high ini. Kenapa ini? Polanya ini, rounding bottomnya ini, kalau di break, ya targetnya all time high. Ya, kita lihatlah. Kalau nggak minggu depan awal Agustus mudah-mudahan bisa tembus 5.000. Bagus Cimori. Disclaimer analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.